warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'alallahu bituli hayatih, para hadirin, para asatidz, para hujjaj, dan para hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di dalam kitab tafsir Hidayatul Quran fi tafsiril Quran bil Quran. Di kesempatan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan manusia pertama di muka bumi ini, yaitu kakek dan nenek kita, Adam dan Hawa. Dalam kesempatan kali ini kita akan mundur satu ayat, yaitu di ayat 29-nya dari surat Al-Baqarah, dan juga kita akan membaca surah-surah yang lainnya yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah ini, agar supaya kita juga mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan hal-hal yang dahulunya tidak diketahui oleh manusia tentang penciptaan alam semesta ini, tentang manusia yang pertama diciptakan, kemudian bagaimana penciptaan kita, tugas kita, dan juga di dalam Al-Quran menjelaskan hal-hal yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, terjadinya kiamat, terjadinya yaumul ba'ats, adanya surga dan neraka. Ini semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mengetahui bagaimana eksistensi kita di dalam dunia ini, bagaimana peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Untuk itu, sebagaimana biasa, marilah kita baca dan renungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon, ghurur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang tua kita, dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, muallif dari tafsir yang kita baca ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah menyembuhkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang sakit.
على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Ini ayat 29 dari suratul Baqarah. Satu ayat sebelum ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah menjadikan Nabi Allah Adam khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala terangkan tentunya sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi, juga berbagai planet-planet dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan lakum untuk kalian. Jadi untuk kepentingan umat manusia. Ma fil ardi jami'a, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian, kata Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah dan karunia Allah kepada kita umat manusia. Begitu kasih sayangnya, begitu besar karunia-Nya kepada kita. Jadi Allah jadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini lakum. Para ulama kemudian menafsirkan, mengambil istimbat dari ayat ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal buat kita, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, seperti itu. Jadi seperti nanti yang diceritakan bagaimana ketika Nabi Adam waktu di surga, Nabi Adam diperintahkan untuk makan apa saja yang ada di sana. Yang dilarang cuma satu. Jadi lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Begitu juga apa yang ada di muka bumi ini. Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan lakum untuk kalian, untuk kepentingan kalian, yaitu manusia, ma fil ardi jami'an, apa saja yang ada di muka bumi semuanya.
Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah mengarahkan perintahnya kepada langit. Ya, mengarahkan kehendaknya kepada langit. Istawa ila dengan istawa ala lain maknanya ya. Istawa ila artinya mengarahkan kehendaknya ila sama ke langit. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan langit tersebut, fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menciptakan langit 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini mungkin nanti menimbulkan prediksi ke kontradiksi seperti itu. Kan bukankah Allah Subhanahu mana yang lebih dahulu diciptakan, bumi atau langit? Atau langit dan bumi Allah ciptakan berbarengan dengan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan juga seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan ya, bahwasanya diprediksi bumi, langit, dan berbagai planet-planet yang lainnya itu semuanya asalnya satu kesatuan. Ini juga seperti apa yang Allah firmankan ya, bagaimana bumi ini asalnya satu kesatuan. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang yang kafir itu mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu semuanya asalnya suatu kesatuan. Fafataknahuma, lalu kami pisahkan. Nah, inilah yang kemudian di tahun 90-an ditemukan ya, setelah melalui penyelidikan, melalui teropong-teropong yang diselidiki di angkasa, ditemukan kenyataan bahwasanya alam semesta ini dulunya satu kesatuan, kemudian terjadi ledakan yang disebut dengan teori Big Bang. Lalu terjadi ledakan seperti itu. Jadi satu kesatuan, kemudian terjadi ledakan, kemudian akhirnya terciptalah ya, planet-planet, termasuk planet bumi ini. Ya, nanti juga ayat Quran kita terangkan lagi ya. Jadi seolah-olah mana yang lebih dahulu, bumi dulu yang diciptakan, atau kalau dari ayat ini katanya setelah bumi ya, kemudian Allah mengarahkan kehendaknya kepada langit dan menciptakan 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, nanti kita baca dulu ini apa keterangan mu'alif. Nanti saya sudah kumpulkan ayat-ayat ya, seperti apa yang pernah saya terangkan dalam topik bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita mau memahami suatu topik di dalam Al-Quran ya, kita kumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut. Nanti kita akan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang topik tersebut ya. Karena kadang Al-Quran menceritakan sesuatu di satu surah, sebagian di surah yang lain sebagian. Ini bagaikan puzzle. Tahu puzzle itu kalau gambar itu kalau disusun-susun jadi satu gambar yang utuh seperti itu. Jadi begitu metode supaya kita bisa paham. Tapi sebelumnya kita baca dulu keterangan mu'allif di sini. Wal ma'na, artinya dari ayat 29 surat Al-Baqarah ini. Huwallazi khalaqa jami'a ma fil ardi min ajlikum. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu apa yang ada di bumi ini min ajlikum ya, karena kamu. Jadi untuk kalian. Fahuwal musakhiru lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang menundukkan untuk kamu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kan matahari Allah tundukkan untuk
untuk kepentingan manusia. Bagaimana kalau matahari tidak terbit? Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan ini. Ya, dunia akan beku. Ya, tidak ada makhluk hidup. Jadi dengan adanya matahari terjadi berbagai hal, berbagai manfaat ya, untuk kehidupan umat manusia. Ya, terjadinya fotosintesis, pergantian musim, ya, adanya hujan, ya, panas dan seterusnya. Itu semuanya ya, dengan adanya matahari. Dan banyak lagi ya, hal-hal yang kita belum ketahui. Jadi Allah tundukkan ini untuk kepentingan kalian, untuk manusia. Jadi lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jadi bukan yang di bumi saja, yang di langit pun yaitu seperti matahari tadi dan yang lain-lainnya. Litantafi'u biha fi dunyakum, agar supaya kalian mengambil manfaat dengannya di dalam dunia kalian ini. Wa tasta'inu biha ala ta'atih, dan kalian bisa menggunakan hal tersebut di dalam ketaatan kepadanya. Jadi agar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengetahui ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini akan menjadi menambah keimanan kita, menambah rasa syukur kita, betapa murahnya Allah, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, Al-Jathiyah 13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menundukkan lakum, sama tadi, lakum untuk kalian, arti untuk kepentingan kalian wahai manusia, apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an minhu, ya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Jadi bagaimana kalau kita pikirkan bagaimana Allah ciptakan alam semesta ini, diciptakannya buminya begitu indah, begitu serasi, begitu nyaman, ekosistemnya begitu teratur. Ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita umat manusia. Ya, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ya, kelestarian alam ini, menjaga bagaimana kebersihannya, ya, baik udaranya, airnya dan sebagainya. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak ya, manusia mengeksplorasi tanpa mempedulikan ya, kelangsungan, kebersihan dan kelestarian alam, sehingga mewariskan kepada generasi yang berikutnya alam yang rusak seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, atur dengan segala kebaikannya. Thumma qasadallahu ila sama wa ala min ghairi takyifin wala tahdidin wala tashbih. Nah, itu penafsiran dari fasawwa hunna sab'a thumma stawa ila sama. Thumma stawa ila sama artinya thumma qasadallahu ila sama'i. Kemudian Allah menuju mengarahkan perintahnya kepada langit. Wa ala, dan Allah Maha tinggi, min ghairi takyifin, tanpa ada bagaimana itu kaifiatnya ya, bagaimana tingginya, apa tinggi lebih tinggi dari bumi, lebih tinggi dari gunung, tidak seperti itu. Ketika Allah kita katakan maha tinggi, bukan berarti Allah lebih tinggi dari gunung seperti itu. Karena itu berarti kita menyerupakan Allah dengan sesuatu. Wala tahdid, dan juga tanpa ada pembatasan ya, Allah seperti ini, tingginya seperti ini, seperti itu.
Nah, ini namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, wala tashbih, dan juga tidak ada penyerupaan. Inilah yang kita biasa yakini dalam masalah bagaimana tentang zat Allah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya, tafakkaru fi dzatillah wala fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatihi. Berfikirlah kalian tentang makhluk-makhluk Allah, seperti yang tadi Allah ciptakan langit dan bumi, bagaimana kemanfaatannya untuk manusia. Kita pikirkan, kita eksplorasi, nanti mendapat manfaat yang jauh lebih besar, ya, dan agar supaya kita bersyukur atas nikmat Allah. Wala tatafakkaru fi dzatihi, jangan kalian berpikir tentang zat Allah, bagaimana Allah bentuknya, bagaimana tingginya, bagaimana dan sebagainya, ya. Karena itu Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa khalaqahunna sab'a samawatin fi intidamin duna tirabin. Lalu Allah kemudian ciptakan langit itu, ya, 7 lapis langit. Ya, nanti kita terangkan apa maksudnya di sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit ini. Tibaqan artinya bertingkat-tingkat, ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ini di dalam surah Al-Mulk ayat 3 ya. Kamu tidak saksikan dalam penciptaan Allah ini ada ketimpangan. Farji'il basara hal tara min futur. Silakan ulangi lagi pandanganmu. Teliti lagi berkali-kali. Apakah ada celah, ada keretakan di sana? Ya. Ya. Apa yang Allah ciptakan begitu sempurna, begitu serasi, begitu rapi dan teliti. Wallahu bikulli syai'in alim, fala yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik itu di langit maupun yang di bumi maupun yang di langit. Karena Allah yang menciptakan, Allah tentu paling tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Wa hadhil ayatu mujmalah. Mu'allif mengatakan ayat ini berbicara secara garis besar, secara global. Wa jaa tafsiluha fi ayatin ukhra. Tentang ayat ini yang sama seperti ini ada tafsirnya, ada perinciannya di ayat yang lain. Qala Imam Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir menerangkan, wa tafsilu hadhil ayah fi surati Hamim As-Sajdah. Rincian dari apa? Dari ayat ini, ayat 29 dari surah Al-Baqarah, itu ada di surat Hamim As-Sajdah. Ya, dari ayat 9 sampai 12. Ya, itu diterangkan secara rinci. Begitulah, ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Satu ayat diterangkan secara garis besar saja, sepintas saja, singkat saja, tapi di ayat yang lain dijelaskan, ya, apa maksudnya. Nah, ini kita sebutkan di sini. Yaitu di dalam surah Hamim As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin." Katakanlah ya Rasulullah, a innakum latakfurun, apakah kalian kafir dengan zat yang telah menciptakan bumi fi yaumaini, dalam 2 masa. Yaum jangan diartikan hari, ya. Ya, dalam dua masa yang panjang kalau dihubungkan dengan masa kehidupan kita, ya. Wa taj'aluna lahu andada, Allah yang menciptakan bumi ini dalam 2 masa, dan kalian jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Dzalika rabbul alamin, itulah Allah yang menciptakan bumi ini adalah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah ciptakan lagi, wa ja'ala fiha rawasiya. Ya, jadi Allah ciptakan bumi, ya. Kemudian Allah ciptakan gunung-gunung,
Wa ja'ala fiha, Allah jadikan. Ya, jadi setelah penciptaan, biasa itu kalau khalaqa itu menciptakan. Kalau ja'ala, ya, arti menjadikan setelah terjadinya penciptaan itu. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah jadikan padanya ada gunung-gunung. Tujuannya apa? Di ayat yang lain disebutkan bagaimana tujuannya gunung itu, antamida bikum, agar supaya bumi ini tidak goncang buat kalian. Ya, karena bumi ini ternyata berputar. Ya, bumi ini berputar. Wataral jibala ka'annaha apa? Wataral jibala dan kamu saksikan al-jibal, gunung itu, ka'annaha, seolah-olah gunung itu jamidah, ya, gunung itu diam, padahal wahiyya tamurru murras sahab. Ini dalam surah, ya, Al-Naml ayat 88. Wataral jibala tahsabuha jamidah wahiyya tamurru marras sahab. Kalau kamu lihat gunung itu, kamu kira gunung itu diam aja, padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan. Karena ini Allah nggak bilang bumi ini bergerak berputar. Zaman dahulu kalau Allah bilang begitu, ya, Nabi Muhammad pasti bilang, oh Muhammad nih orang gila nih, lihat aja kita bumi ini yang kita pijak ini kan diam, kok dibilang bergerak seperti itu. Tapi orang sekarang tahu bahwasanya bumi ini bergerak, berputar pada porosnya, cepat lagi kecepatannya 1720 km per jam, lebih cepat dari kereta Wush. 1700 km. Kok nggak merasa ya? Kita nggak merasa karena saking besarnya bumi ini dibandingkan kita. Allah hanya isyaratkan gunung itu bergerak, ya. Karena gunung ada di bumi, ini juga menyatakan, ya, bumi itu bergerak. Fungsinya gunung apa? Ya, Allah sebutkan antamida bikum. Adanya gunung agar supaya ketika pergerakan bumi ini, bumi nggak goncang. Karena bumi ini, ya, nggak rata semuanya. Ada air di sana, bahkan 70% lautan. Ya. Jadi kalau berputar nanti, ya, bisa oblak. Analoginya antum, ya, kalau punya beri mobil, beri ganti ban mobil, ya, kan itu di balancing dulu. Kan ban mobil itu, ya, ketika diputar nanti ada yang bagian-bagiannya itu berat, lebih berat, ada yang bagiannya ringan. Sehingga kalau itu nggak dibalance, nanti antum bawa mobilnya bergetar gitu, ya, goncang. Nah, karena dia berputar dengan kecepatan tinggi, akan bergoncang. Kalau kita lihat, oh rata ini, ya, oleh karena itu di bengkel ban mobil itu selalu ditaruh timah-timah supaya menseimbangkan, ya, di balancing, ya, ditaruh timah-timah. Oh, di sini kurang berat, di area sini ditaruh timah, ya, sehingga kemudian ketika diputar lagi dengan alat, ya, perputarannya jadi stabil. Nah, inilah kenapa Allah letakkan gunung-gunung di bumi ini, supaya perputaran bumi ini stabil, antamida bikum, agar supaya bumi tidak goncang. Ya, ini ayat Quran, ya, dahulu maksudnya apa nggak dipahami, tapi sekarang makin kesini terungkap semuanya. Ya, inilah yang Ibnu Abbas katakan, Al-Quran yufassiruhu zaman. Al-Quran nanti akan ditafsirkan terus oleh kemajuan zaman. Jadi seperti itu. Jadi Allah ciptakan rawasiya. Allah jadikan di bumi ini ada rawasiya. Rawasiya itu artinya gunung-gunung. Jadi rasiyah artinya yang berdiri tegak gitu, ya. Min fauqiha, di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah berikan keberkahan di sana pada bumi ini. Jadi bumi yang asalnya masih awalnya itu kosong, Allah berikan keberkahan, mulailah ada kehidupan, ada tumbuhan dan sebagainya. Ini prosesnya lama, ya.
Wa qaddara fiha aqwataha, Allah tentukan di sana ya, bahan-bahan makanan yang untuk dikonsumsi oleh penghuni yang ada di bumi ini. Ya, tumbuh-tumbuhannya, buat hewan, buat manusia, Allah ciptakan semuanya, ditentukan. Fi arba'ati ayyamin, dalam masa empat masa. Jadi tadi penciptaan buminya sendiri 2 masa, kemudian sampai sempurna itu 2 masa lagi, jadi 4 masa. Jadi antara ibarat kayak bangunan ya, mengisinya itu kan juga lama. Antum bangun ya, misalnya bangun masjid ini, ketika bangun fisiknya cepat, wah cepat jadi. Tapi ketika isinya atau namanya interiornya kan lama ya. Nanti kadang-kadang lamanya sama seperti bangunan fisiknya itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu ya. Dan ini pun diteliti ya, di dalam para ilmuwan meneliti hal ini, itu sama persis ya, bahwasanya penciptaan bumi ini sampai sempurna itu dalam 4 masa ya. Ya, di masa disebut yang pertama masa arkaikum, zaman tertua, terlama. Kemudian zaman ya masa paleozoikum ya, itu masa berikutnya udah mulai ada tumbuh-tumbuhan ya. Yang masa yang pertama itu paling lama ya, asalnya panas bumi, kemudian mengeras, ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti bumi, dan seterusnya. Itu secara ilmu pengetahuan diselidiki seperti itu. Terus masa mozoikum dan masa nezoikum. Ada 4 tahapan, 4 masa. Nah ini yang Allah sebutkan fi arba'ati ayyam. Ya, sawa'an lisailin, ini adalah sesuatu yang hal yang lurus, yang benar bagi orang-orang yang mau bertanya. Nah, setelah penciptaan bumi, Allah sebutkan tsummastawa ilas sama. Kemudian Allah mengarahkan kehendaknya ke langit. Nah, kata sama di sini ya, ini yang dimaksud adalah lapisan-lapisan bumi atau yang kita kenal dengan atmosfer. Ya, atmosfer bumi. Ya. Jadi kemudian Allah atur, Allah ciptakan ini setelah buminya sempurna, Allah ciptakan bagaimana lapisan-lapisannya. Ya, tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun. Pada saat itu lapisan bumi ini, jadi bumi masih diselimuti oleh uap ya, oleh asap. Faqala laha walil ardi i'tiya ta'aw wa karha. Allah kemudian berkata kepadanya, kepada ya lapisan yang menutupi bumi itu yang berupa masih kabut ya, atau asap. Dukhan itu biasa diartikan asap ya, berupa kabut ya, kabut yang panas. Kemudian Allah katakan kepadanya dan juga kepada bumi, i'tiya ta'aw wa karha, datanglah kamu, artinya ya, turutilah kehendakku ini, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Qalata, bumi dan juga awan-awan, kabut-kabut yang ada di sekitarnya mengatakan, ataina ta'iin, kami datang dengan sukarela, dengan penuh ketaatan, dengan sukarela. Lalu apa? Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Lalu Allah tentukan ya, sab'a samawatin, 7 lapis langit. Nah, ini 7 lapis maksudnya ini adalah atmosfer bumi yang mengelilingi bumi. Ya, juga dalam 2 masa. Wa auha fi kulli sama'in amroha, dan masing-masing lapisan atmosfer ini Allah tentukan fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya. Nah, inilah yang diketahui. Kemudian bagaimana di atas kita ini ada yang disebut langit. Arti langit sesuatu yang di atas ya. Arti sesuatu yang di atas, ternyata Allah ciptakan ya berlapis-lapis dan masing-masing ada fungsinya. Ini para ilmuwan menggambarkan di sini. Ya, di lapisan paling bawah ada namanya troposfer.
Itu yang ada awan, ya. Awan itu hujan itu ada lapisan paling bawah, lapisan yang masih penuh dengan oksigen, ya. Kemudian di atasnya lagi ada lapisan yang oksigennya tipis. Itu biasanya pesawat udara di atas itu, ya. Setelah itu ada lagi itu tadi yang di awan itu jaraknya sekitar 10.000 kilometer. Naik lagi yang tadi yang kalau pesawat itu di atas 10.000, ya. Kemudian ada lagi stratosfer, lapisan-lapisan, ya, yang berikutnya. Ini masing-masing ada fungsinya. Sampai ada ionosfer, mesosfer, termosfer dan seterusnya sampai 7 lapisan langit. Jadi lapisan ada yang ionosfer ini yaitu dimana kalau kita memancarkan gelombang radio itu balik lagi memantul gitu, sehingga siaran radio bisa, gelombang radar bisa diterima di berbagai tempat karena Allah Subhanahu wa taala sudah lengkapi itu semuanya. Kemudian ada lagi lapisan yang akan menghalangi bumi dari benda-benda langit, sehingga kalau ada benda langit mau menghantam bumi dia terbakar, yang terlihat seperti meteor seperti itu. Dan juga sinar-sinar ultraviolet, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kepentingan kita manusia. Kalau Anda tidak dilapisi hal tersebut, ya, hancur bumi ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana Allah ciptakan bumi dan langit itu lakum juga untuk Allah tundukkan untuk kalian, seperti itu. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dan kami hiasi langit dunia ini, ya, dengan kita lihat, ya, bisa kelihatan ada masahbih, ya, kelihatan bintang-bintang itu sebagai hiasan, wa hifdha, dan juga ini masabih di sini bisa jadi berupa meteor, ya, itu sebagai penjagaan, menjaga dari segala sesuatu benda yang dari langit. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah ini, ya, secara umum kalau antum baca ketika Allah menyebutkan sab'a samawatin ini, kalau berkaitannya dengan bumi itu maksudnya 7 lapisan atmosfer. Tapi kalau berbicara tentang alam semesta biasanya Allah menyebutkannya, ya, didahulukan langitnya dulu sebutannya, ya, seperti ayat yang tadi kita baca, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidaklah orang-orang yang kafir itu mengetahui, melihat bahwasanya langit-langit dan bumi dulu satu kesatuan lalu kami pisahkan. Nah ini berbicara bukan langit bumi tapi alam raya secara keseluruhan. Begitu juga ketika Allah berbicara was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami terus, ya, meluaskannya. Ini sama di sini bukan langit yang atmosfer, tapi ini maksudnya angkasa seluruhnya. Bagaimana diketahui alam raya ini terus berkembang, meluas terus, ya. Ibarat balon terus meluas seperti itu. Nanti pada saat kiamat kebalikannya. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Pada saat kami lipat lagi. Jadi sekarang ini alam semesta mengembang, nanti pada hari kiamat Allah satukan lagi kembali kepada asalnya. Maka pada saat itulah terjadi benturan-benturan antara benda-benda langit. Itulah kiamat. Ya, seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang langit dan kemudian diikuti keterangan itu maksud alam raya, ya, seperti Allah katakan tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha berkah Allah yang telah menjadikan di langit ini ada gugusan-gugusan bintang. Ini berbicara alam raya, bukan, ya, langit yang dekat dengan bumi yaitu atmosfer. Inilah, ya, keunikan bagaimana ayat-ayat Quran kalau kita satukan kita akan bisa memahami, tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain, ya. Ini
apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang alam semesta, tentang apa yang ada di sekeliling kita, bahkan tentang apa yang ada di dalam diri kita. Ini tiada lain adalah sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat kauniyah beserta ayat-ayat Qur'aniyah, ini adalah merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita sadar tentang diri kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia-Nya, nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita. Ya tiada lain hendaknya agar supaya kita tidak mensekutukan Allah, agar supaya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah tersebut, dan agar supaya kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, yaitu setelah penciptaan langit dan bumi, ya, setelah penciptaan Nabi Adam. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita, selalu memberikan hidayah, bimbingannya kepada kita agar supaya kita senantiasa istiqamah, ya, di dalam keimanan, ketakwaan, sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أطفئ علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.